Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita semua Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Selasa pagi hari ini tanggal 11 Februari 2025. Besar kasih setia Tuhan, selalu baru kasih setianya. Rahmat Tuhan begitu besar, kita dipelihara sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Itu mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan setiap kesempatan. Jadikan seperti golden opportunity, kairosnya Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Tidak ada pengharapan lain kita dalam hidup ini, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dia juru selamat kita. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena Allah kuasa melakukan segala-galanya. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Karena berkaitan kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab 2 Raja pasal 2 ayat 19 sampai 25, di mana kuasa Tuhan yang ajaib dialami oleh hambanya Elisa. Mari nanti kita baca. Kalau bersama dengan Tuhan perkara ajaib terjadi, sebab Dia Tuhan yang besar dan dahsyat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Allah kuasa, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya, amin. Tuhan Yesus kuasa, Dia pencipta langit dan bumi. Dahsyat Tuhan itu. Saya sangat kagum-kagum akan karya Tuhan, ciptaan Tuhan yang dahsyat. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kebesaran-Mu, keberadaan Tuhan itu pangkat yang sempurna, tak terhingga pangkatnya sempurna, terlalu mulia, terlalu agung, terlalu sempurna. Tuhan itu menangis saya. Cinta Yesus sungguh-sungguh. Kita mau cinta Yesus. Dahsyat Tuhan itu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus kuasa, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya, lalu Tuhan Yesus kuasa, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2, demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan hidup kita, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dahsyat. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11, 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Rajaku, Tuhanku, Bapakku, di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku pagi ini. Mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber kehidupan, sumber segala-galanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang maha dahsyat dan ajaib. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah pusat hidup kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita Selasa pagi di tanggal 11 Februari 2025. Hanya atas izin Tuhan kita diperkenankan Tuhan untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Bapak Ibu harus paham ya. Hidup ini Tuhan yang punya. Semua berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, mari kita harus kembalikan semua itu Tuhan. Seperti barang Bapak Ibu punya milik orang lain. Ya, dipercayakan kasih kita, tapi itu harus dipergunakan dengan benar. Sama dengan kehidupan kita, harus kita pergunakan. Coba kalau mobil saudara dipinjemin, tapi saudara tabrak-tabrak, diambil tuh mobil saudara, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita semakin merawat itu mobil, dipelihara dengan sungguh-sungguh, semakin orang itu percaya kepada kita. Demikian dengan Tuhan. Mari kita mau merawat rohani kita dengan suatu rawatan pemeliharaan yang sesuai dengan apa maunya yang punya. Yang punya siapa? Tuhan Yesus. Berpadanan dengan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Maka Tuhan katakan tadi firman Tuhan dalam ayat 42:2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Dalam Ulangan 7:21 dikatakan jangan gemetar karena mereka. Karena Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan kata firman Tuhan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan yaitu damai sejahtera buat setiap kita. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Yang suka menggagalkan itu kita sendiri yang tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Bapak Ibu punya pergumulan seberat apapun, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita semangat saudara melalui pekerjaan Tuhan. Semangat saudara ya. Sebab apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Kalau sudah dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, berarti dilihat sama Tuhan. Karena saya atas izin Tuhan loh saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan kerinduan saya. Bukan kekuatan saya, maksud saya. Saya ada rindu, tapi bukan kekuatan saya. Tuhan yang memampukan, seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia. Dialah Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau sampai detik ini, saya menyampaikan firman Tuhan, ini sudah angkanya 1.500 lebih loh saudara. Berarti kalau 2 kali pagi malam, sejak 4 tahun yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube ya. Itu waktu yang lalu, saya udah ribuan kali menyampaikan firman Tuhan ya. Tidak terhitung dari sejak umur 5 tahun saya. Tahun 61 saya sudah menyampaikan firman Tuhan. 1961. Usia saya 68, 69. Sudah menjalani 69. Tapi saya salah satu pendiri tunggal gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember. Tahun 1957. Ya, jadi murid langsung dari Van Heesel itu, papi saya. Karena papi saya cerita ya tentang pelajaran tabernakel dari Almo Van Heesel dari Belanda. Ya, tahun 1952 bergabung di gereja Bethel Injil Sepenuh. Jadi pelayanan papi saya sudah
70 tahun pelayanan, saudara. Papi saya melayani tujuan pekerjaan 70 tahun. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, anak pendeta, Anda hamba Tuhan. Dan Pak lahir dari orang seorang pendeta, lalu papi mami saya. Dan sampai detik ini saya melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tahun 1975 saya pianis di Gereja Betel Indonesia. Zaman waktu almarhum Om Ho Leong Sing, Hal Senduk, Dr. Hal Senduk. Ya, bersama Tante Mesa, Omesa, Ike, Yosi, itu teman saya. Bapak Pendeta Suwandoko yang saya hormati dan saya cintai. Dia ketua sinode Gereja Betel Indonesia tahun 2000 berapa itu, saya lupa ya. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang saya cintai. Terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan. Biar kita senantiasa sentral kita lihat Tuhan Yesus. Kalau sentral kita Tuhan Yesus, maka Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pelihara hidup kita. Kalau itu mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Jangan neko-neko. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi ikuti jalan ya Tuhan. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Mari kita mau baca 2 Raja pasal 2 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kemarin saya sudah terangkan begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Dia kirim kereta berapi, kuda berapi. Memisahkan keduanya yaitu Elisa dan Elia. Diangkat Elia ke surga. Ya, sekarang Elisa sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan ajaib. Secara horizontal dia sendiri sudah tidak bersama dengan hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan yang luar biasa. Elia sudah naik ke surga. Tapi Elisa disertai Tuhan. Disertai kuasa Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari. Saya sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara anak-anak Tuhan. Mari sama semua kita di depan Tuhan. Harus ada penyertaan kuasa Tuhan. Supaya kalau disertai kuasa Tuhan, perkara ajaib akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Coba ini baca. Elisa menyehatkan air Yeriko. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri sering ada kekurangan bayi. Nah ini saudara, kalau bicara dunia, banyak masalah kekurangan bayi terjadi, persoalan kekurangan air terjadi, peperangan terjadi, kacau balau terjadi. Ini dunia. Makanya pentingnya kita butuh pertolongan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Ini berarti ada masalah, saudara. Ya, penduduk kota itu berkata kepada Elisa, coba lihat letaknya kota ini baik, kotanya bagus. Tapi airnya tidak baik, saudara. Negeri ini sering terjadi kekurangan. Ya, mana ada yang tempat baik di dunia ini? Penuh dengan masalah karena penuh dengan dosa. Tapi hidupmu menjadi baik. Hidup kita menjadi baik. Rumah tangga kita menjadi baik. Pelayanan kita menjadi baik. Dimanapun kita berada menjadi baik. Kalau ada Yesus bersama kita. Lihat itu air menjadi anggur. Air tidak bisa menjadi anggur tanpa ada Yesus. Air menjadi anggur karena ada Yesus. Lazarus mati karena ada Yesus. Bartimeus buta bangkit ada Yesus. Saya bisa melayan pekerjaan Tuhan, bisa main gitar. Bapak Ibu bisa melayan pekerjaan Tuhan. Bisa punya gereja yang besar. Bisa beribu-ribu anggota jemaat. Itu karena Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan menggembalakan gereja Betel Kristus Hidup Jember. Itu karena Yesus. Semua karena Yesus. Saya beritakan firman Tuhan YouTube. Sudah berjalan 4 tahun lebih. Itu karena Tuhan Yesus. Semua because of Jesus. Jesus love us. Tuhan cinta kita semua. Lihat ini. Lihat, mari kita jawab. Ayat 20 jawabnya. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kenapa kau garam? Karena garam itu juga punya arti yang dalam, saudara. Maka Tuhan katakan, jadilah kamu garam berdampak. Karena libatkan Yesus. Karena garam ciptaan Tuhan. Libatkan semua Tuhan. Kalau libatkan Tuhan, ada berdampak. Karena garam dengan agar libatkan Tuhan, ada berdampak. Agar berdampak. Lihat ini. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Coba libatkan Tuhan. Garam ciptaan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan semua dalam aspek hidup kita. Saudara punya masalah, libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Tidak ada masalah. Masalah diganti dan mujizat, saudara. Lihat itu. Masalah di dalam dunia, tanpa Tuhan, saudara. Lihat ini di dunia, di kota ini baik, ayat 19.
Tapi airnya buruk karena tidak melibatkan Tuhan. Tapi begitu libatkan Tuhan, garam ciptaan Tuhan, maka perkara besar terjadi. Kematian atau keguguran sudah tidak terjadi. Lihat ini, maka saya mau baca. Kemudian pergilah ke mata air mereka dan melemparkan gergam itu ke dalamnya. Berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Coba sesuai firman. Sesuai firman yang saya sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, libatkan Tuhan. Maka perkara ajaib terjadi. Masalah diganti dengan mujizat tuh. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia ajaib. Saudara. Kuasa Tuhan tidak dibatasi. Tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan ajaib dan dahsyat. Oleh itu mari kita sandarkan semua pergumulan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah terletak kuasa kemenangan yang dahsyat. Terus berikutnya adalah ayat 23. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia. Serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Wah, ada penghinaan saudara. Hati-hati saudara ya. Jadi hamba Tuhan diurapi, sudah saya katakan jangan pernah menghina hamba Tuhan. Kalau menghina hamba Tuhan berarti sama dengan menghina Yesus. Menghina Tuhan karena Tuhan yang ciptakan kita. Kita prinsipnya tidak boleh saling menghina. Hamba Tuhan tidak boleh menghina jemaat malam. Setiap kita tidak boleh saling menghina. Karena setiap kita Tuhan ciptakan. Kalau setiap kita menghina berarti sama menghina Tuhan itu. Karena dia sini naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpaling ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak habis saudara. Karena libatkan Tuhan. Ya, jangan mengutuki saudara boleh ya. Ayat 25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel. Dari sana pula kembali ia ke sama. Amin. Puji Tuhan. Dua-duanya sudah saya pernah kunjungi saudara. Di Karmel, di Israel ya. Saudara pergi ke Israel pasti ke Karmel. Mohon maaf saudara. Pergi ke Samaria. Itu udah di Israel. Puji Tuhan. Yang penting di sini mari. Kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kita hormati Tuhan karena Tuhan berfirman juga di dalam Mazmur 105 ayat 15 saudara. Berkatan hamba Tuhan tadi, Elisa itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Oh, oleh karena itu, mari kita setiap kita saling hormat menghormati. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya, lihat Herodes di Kisah Rasul. Berani menghina Tuhan dimakan cacing. Saudara. Nadab Abihu, Hofni Pinhas, anak-anak dari Harun, anak dari Imam Eli, gak hormat sama Tuhan, mati saudara. Ya, kapal Titanic gak menghormati Tuhan, dia bilang Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan. Apa yang terjadi? Berapa saat kemudian nabrak di gunung es, mati semua saudara. Siapapun di sini, termasuk saya, hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, di situ berkat Tuhan melimpah. Saya kasih tutup Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintah. Amin. Orang takut akan Tuhan sangat suka akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak suka yang saya sampaikan firman berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Mari kita mau takut akan Tuhan. Saya selalu buka setiap hamba Tuhan yang mengirim kepada saya selalu dengarkan saudara. Harus. Karena firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan. Kita takut sama Tuhan, itu dilihat sama Tuhan. Kita saling hormat menghormati. Dan dasarnya cinta Yesus. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Lalu kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan ajaib dahsyat. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus umat kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hormati Tuhan Yesus dan cintailah Tuhan. Letakkan semua pergumulan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dia ajaib, dahsyat, dan luar biasa Bapa kita Tuhan Yesus. Berserah total kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas akan menyertai kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.